Jadi kata Allah, orang yang jahat, orang yang nakalin, itu bonusnya dari Allah. Ada yang namanya karma, betul? Iya. Karma pasti ada, tenang aja. Lu yakinin itu, karma pasti ada. Tenang aja. Jadi lu berbuat. Saya nggak mau terima karmanya. Lalu udah begitu. Tapi kan karma bos. Iya, Karma. Iya. Kadang buat kita baik, buat Allah belum tentu baik. Betul. Iya betul? Betul. Itu. Udah legowo. Saya legowo, cuma kepengen saya itu Kalau legowo nggak boleh cuma. iya, maksudnya apa ya? Itu mah bahasa pamarican. Kalau legowo cuma. Dibalikin gitu loh, tanpa istilahkan tanpa kita ribut, tanpa saya ngeluarin duit gitu. Bos, sekarang kalau lo tebus tuh truk, taruhlah nilainya 300 juta. Tapi cair 10 miliar, mau gak? Mau lah. Mau banget. Ya udah tebus, tenang aja, nanti 10 miliar dapet. Amin, amin. Kita kan enggak. Saya maunya truknya dibalikin, baru saya legowo. Lah itu namanya bahasa pamarican. Nah, ya terus itu saya disuruh jualin tanah sama kakak saya Pak Haji. Iya. Tapi belum laku. Ya lu tinggal praktekin ilmu RDAY, cebok alat kelaminnya siramin. Iya, betul. Cebok alat kelamin siramin, foto tanahnya, gosok, laku. Nanti laku. Iya. Karena lo udah sedekah ekstrim, Bapak udah sedekah ekstrim, nanti dikasih centong. Sama uang bibit, nanti dikasih Kalau saya khusus. kemarin mau praktekin, cuma ibarat kata saya punya motor, ya kan. Nah, Pak Haji mekaniknya, tapi jago balapnya Pak Haji mekanik jago balap loh. Seharusnya kan dicun dulu gitu loh. Lah ya, makanya saya nggak berani gitu loh Pak Haji. Nanti saya cun. Ya dicun dulu, baru langsung pelesat gitu loh Pak Haji. Nanti dicun. Iya. Nanti dicun. Ya dicun biar tune up dulu gitu Ya. loh. Biar larinya lebih kencang gitu Ya, loh. ya. Iya. Jadi di luar standar. Betul. Kalau Iya. standar ya nggak bisa lah, ngepot-ngepot. Betul. Nah mau saya, Bapak yang tadi diterangin dulu di awal, terima dulu takdir Allah. Ya. Kalau Bapak nanya kapan saya punya modal, itu nggak nerima takdir Allah. Kapan saya lunas utang, saya itu namanya nggak terima takdir Allah. Karena bahasanya ngambang, kapan. Tapi Bapak harus ngomongnya pasti. Ya. Pasti. Diulang-ulang. Pasti. Diulang-ulang. Pasti gitu. Tapi kalau Bapak bilang, kapan ya truk saya balik ya, kapan ya dia mulangin ya, nggak Cuma bakal. Pak Haji, itu kemarin teman saya yang jadi pusat Polda itu mau ngambilin gitu loh. Sebelum saya datang ke sini. Ntar saya ambil kalau udah pulang dari Jakarta, dia bilang gitu. Boleh, tapi lo nggak boleh berharap, bos. Apa artinya truk seharga 300 juta, tapi nggak cair yang 10 miliar? Lebih baik kita lepas yang 300 juta, tapi kita dapat 10 miliar. Amin, Pak Haji. Amin. Kita bawa ayam 100 ekor, dikejar sama anjing. Pantat kita mau dicokot. Gimana caranya supaya kita nggak dicokot sama anjing herder? Ayamnya dikasih. Dilepasin ayamnya yang 20 ekor. Yang 80 ekornya kita bawa kabur. Dicokot nggak pantat kita? Enggak, kan anjingnya kan lagi makan aja butuh waktu lama. Kita udah kabur berkilo-kilometer. Nah bos juga begitu. Tapi kalau seumpamanya dari pusat itu mau ngurusin gimana? Ya nggak apa-apa, tapi nggak cair 10 miliar. Saya pasarin sama dia yang mamanya gitu loh Pak Haji. Ya. Boleh, tapi nggak boleh berharap. Iya saya nggak berharap, cuma nanti saya urusin gitu misalkan dari teman saya gitu. Boleh, monggo, tapi nggak boleh Saya berharap. nggak boleh berharap. Kalau berharap nggak bakal cair yang 10 miliar. Kayak kita mancing ikan aja, bos. Siap. Bos, lagi ngapain? Lagi mancing ikan. Umpannya mana, bos? Nanti saya nanti kalau dapat ikan baru saya beli umpannya. Ya nggak dapet lah, bos. Iya. Paksain, bos. Aja.
lupain dulu Lupain. ya. Iya, Lupain. Siap. Lupain. 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 Bos, orang yang pernah jolimin si A, si B, si C, si D, si E, bos coba lihat deh. Apakah dia rumah tangganya langgeng? Enggak ada satupun pemimpin negeri ini. Gak usah gue sebutin namanya. Iya. Jadi dia menjolimin Iya. pemimpin negeri ini. Lo lihat, ada gak rumah tangganya? Nggak ada. Anak, cucu, habis semua. Bahkan hartanya pun habis. Dulu dia orang paling terkaya, katanya 7 turunan. Sekarang nggak nyampe tuh, udah pindah tangan. Walaupun masih miliknya anaknya, tapi kan kepemilikan udah pindah tangan. Kok bisa Pak Haji? Ya begitu, makanya si bos harus aminin dulu. Pasti hajat saya terkabul. Nah nanti kalau kita terkabul, tinggal anak sama cucu kita modalin. Bisa? Harus bisa lah bos. Masa enggak? Tapi dasarnya apa dong Pak Haji yang sekarang nih? Menerima takdir Tuhan. Menerima takdir Tuhan. Bapak punya utang, utangnya makin nambah. Terima dulu. Bapak mobilnya diambil sama si nakal. Terima dulu. Itu dulu. Ini kan enggak. Bos, lo makan dulu ke atas. Ntar baru turun. Makan dulu. Makan dulu, makan. Makan, nanti kita soal lanjut lagi nih bos. Yang daftar 10 juta udah ada 6 orang. Makan. Kenapa? Ini siapa? Yang dari Tegal tadi ini yang kena stroke ini. Kenapa? Maksudnya mau minta pencerahan ini habis privat tadi pagi saya juga. Pengen cepat sembuh Pak. Ya kan tadi udah dikasih tahu pakai belut. Bukan yang satunya itu yang pakai belut. Yang tadi yang kasih belut itu yang satu saya belum ngobrol sama Pak Haji belum. Tadi kan sama, Bapak dikasih belut, dipecutin belut, Belut itu. nanti sembuh. Nah itu yang buat usahanya mau dikasih. Sembuh dulu aja satu-satu, ngapain dua-duaan? Satu aja belum terkabul, satu-satu. Kecuali kalau privat khusus, nanti gua ajarin sendiri, nggak banyak orang. Karena rame-rame, sembuh dulu. Ngapain banyak-banyak, ah? Belut dipecutin gininya. Iya dibelut pakai pecutin. Beli belut Bapak di kampung Bapak. Bapak kampungnya mana? Di Tegal juga. Ya udah beli belut, dipecut pakai belut. Belut, nanti Bapak datang lagi kemari. Nggak ada dua-duanya. Usaha saya Pak Haji, nggak mau gue. Sembuh dulu. Iya betul. Orang sembuh belum, sembuh dulu. Nanti Bapak kemari nggak pakai tongkat. Baru gue ajarin pengusahanya. Bisa? Iya makasih Pak. Pakai belut ya. Sembuh dulu ya. Usahanya jangan dipikirin. Bapak mikirin usaha, saya nggak mau. Nah, jadi bos begitu bos. Paksain. Lo terima dulu takdir Tuhan. Ya. Kok utang gue nambah ya? Nggak apa-apa. Anggap aja main sinetron. Lo tau gak main sinetron? Ada artis namanya Toro Morgan. Dia orangnya antagonis, Toro Morgan. Ya. Tapi kalau dia nggak main sinetron, orangnya baik banget. Piala citranya banyak. Saya keluar dulu Pak. Iya boleh, sehat, awas. Jangan lari, ntar kalau sembuh tesnya pakai anjing herder ya. Jadi Bapak terima dulu takdir Tuhan. Terima dulu takdir Tuhan. Bapak jangan bilang ini. Kok utang saya kok makin nambah? Nggak apa-apa, terima dulu nambah. Kok utang saya makin nambah? Udah nggak apa-apa. Yang penting Bapak yakin. Pasti punya modal 10 miliar. Pasti maunya modal 10 miliar. Pasti punya modal 10 miliar. Pasti punya modal 10 miliar. Kenapa sih Pak Haji kok pasti punya modal 10 miliar didengung-dengungin? Bapak tahu gak Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Tapi ngucap merdekanya dari tahun berapa? 1928. Jadi tahun 1928 kita kalau ketemu nih anak-anak muda merdeka. Merdeka. Padahal belum merdeka, bos. Sebelum merdeka udah mengatakan Karena diulang kata-kata merdeka diulang. Akhirnya di 1945 merdeka. Nah, mau saya
Bisa gak Bapak nanti keluar dari sini, Bapak ngucap, pasti punya uang 10 miliar minggu ini. Minggu ini belum, ulangi lagi. Pasti bulan ini, pasti minggu ini punya 10 miliar, pasti minggu ini punya 10 miliar. Belum terkabul, pasti minggu ini punya 10 miliar, pasti minggu ini punya 10 miliar. Nanti pasti punya, Pak. Pak Haji dasarnya apa sih ngomong pasti cair 10 miliar, pasti punya 10 miliar, pasti cair 10 miliar. Dasarnya apa sih Pak Haji? Dasarnya tadi kita ngucapin Indonesia merdeka 1928. Kok merdekanya nggak tahun 28, merdekanya jauh 45. Nah maksud saya Bapak ngucapin dari sekarang. Cairnya kapan? Ya kalau bisa minggu ini, kalau bisa bulan ini. Kapan Pak Haji ngucapnya? Lagi makan, lagi mandi, lagi pakai baju, lagi bebenah, lagi apa gitu aja. Sering kali aja, sering. Ya habit, dijadiin kebiasaan. Diulang-ulang. Pak, kalau orang begini Pak, sapinya kok nggak bunting-bunting, majir ya. Kalau kita orang yang putus asa, orang yang istilahnya nggak punya sugesti keyakinan, itu sapi pasti dipotong. Tapi kalau kita punya keyakinan, pasti nanti bunting. Caranya apa? Herannya sapinya dijemur, sapinya dibawa jalan, sehingga lemaknya turun. Setiap birahi dikawini lagi, setiap hari dikawini lagi. Karena telaten, alhamdulillah bunting. Jadi nggak taunya Pak, orang-orang zaman dulu, maksudnya orang tuanya bapak, ibu saya, itu orangnya telaten. Iya. Makanya pada punya rumah. Tapi turun ke kita, kitanya nggak telaten. Makanya kadang nggak nyampe, cuman sampai kita doang. Coba zamannya orang tua kakek kita, berapa bersaudara? Ada yang 7, ada yang 5. Semuanya bisa kok. Nah coba Bapak telaten. Telaten dalam arti kata apa? Diulang. Pasti saya punya duit 10 miliar. Pasti saya punya duit 10 miliar. Pasti saya punya duit 10 miliar. Pasti saya punya... Lagi apa? Lagi makan. Lagi apa? Lagi pakai baju. Lagi apa? Lagi mandi. Terus ditelatenin. Terus ditelatenin. Kok Pak Haji bisa begitu? Kan saya nelatenin nih. Dari waktu zamannya Vena Melinda. Artis Mbak Vena Melinda. 12 tahun yang lalu. Itu masjidnya kayu. Mbak Vena Melinda artis datang kemari 12 tahun yang lalu. Sampai hari ini Mbak Vena Melinda pasien kita. Sampai hari ini dia masih ngundang anak yatim kita. Dia tidak akan pindah ke RDAY tandingan, ke RTAY partikelir, ke RDAY kelas jauh. Tetap pakai RDAY kandang embe. Makanya dia bilang ngomongnya kampung embe. RDAY kampung embe. Dia ngomong gitu kalau Mbak Vena Melinda, artis. Waktu itu dia datang 12 tahun yang lalu. Nah mau saya Pak, Bapak juga harus konsisten. Pasti lunas, pasti lunas. Pasti punya modal 10 miliar. Pasti punya modal 10 miliar. Pasti punya truknya 100. Pasti punya truk 100. Pasti punya ekspedisi. Pasti punya biro travel pariwisata gitu. Bapak lihat deh. P.O. Haryanto. Emang pemiliknya jenderal. Kopral. Kopral ya, tahu sejarahnya itu Haji. Iyalah, kok bisa? Karena dia ulet dan telaten, Pak. Bapak mesti begitu juga. Pemilik BCA. Siapa pemilik BCA? Pemilik rokok Jarum Super. Emang dulu pabrik rokok? Bukan, Bapak lihat di TikTok. Dulu pemilik pabrik petasan. Akhirnya dibikin pabrik rokok. Pak Haji, saya lihat kok pabrik rokok sogeh semua. Pabrik rokok Jarum Super, pabrik rokok Gudang Garam, pabrik rokok Sukun. Semuanya kok sogeh. Kenapa? Karena dia nyenengin orang. Caranya apa? Dia bikin pabrik rokok. Kira-kira kalau orang yang ngisep rokok seneng nggak? Ya, seneng ya. Seneng. Sebelum BAB ngerokok dulu. Sebelum mandi ngerokok dulu.
Sebelum mandi, iya siapa? Ini sebelah saya. Ngerokok dulu. Ada duit nggak ada duit? Ngerokok dulu. Berarti kan orang seneng, Pak. Nah, kalau orang seneng, rezekinya kan gembira, seneng. Rezeki datang. Nah, bisa gak Bapak bikin seneng anak? Bisa gak Bapak bikin seneng cucu? Bisa gak Bapak kasih seneng pasangannya? Bisa gak Bapak bikin gembira pasangannya? Seneng. Pak Haji kapan bikin seneng istrinya? Ya kan misalkan istri saya, Papa, aku tadi lihat emas. Ya udah, lihat dulu deh. Walaupun dia bayar, setelah itu kan kita gantiin berapa emasnya, kita gantiin. Kan dia seneng nggak? Seneng lah. Papa. Nah gitu. Kita kan enggak, masa bodoh. Lu yang mau, ngapain gue ikut? Ya nggak gitu juga lah. Nah coba Bapak bikin seneng. Siapa yang bikin seneng Bapak? Masnya. Kita bikin seneng Allah dulu aja. Caranya apa sih bikin seneng Allah? Kita nggak pernah ngomong kapan. Kapan ya saya punya duit banyak. Kok ngomong kapan? Berarti nggak bikin seneng Allah dong. Pasti dong. Bagus gak bos? Bagus. Hah? Cocok. Ada kamar mandinya? Ada. Awal bulan Pak Haji. Hah? Awal bulan. Oh iya. Ya, gratis lah. Alhamdulillah. Pak Haji, biar nanti kan kita mendatangkan seminggu 2 kali 3 kali. Boleh. Gratis. Alhamdulillah. Masih tinggi ya Pak? Kalau nginep kan sebulan 3,5 juta ya? 3,5 juta ya? Buat lo mah gratis. Terus Bapak itu? Terus ya Bapak? Nggak apa-apa, mau sebulan, mau setahun. Iya lama nanti. Iya. Selamanya? Iya. Kan tiap hari live nanti. Iya, nggak apa-apa. Free, gratis. Yang sekarang lagi kamarnya lagi bikin kamar yang kecil. Ada atas bawah ya? Gratis lah bos. Pokoknya gini, kalau lo terkabul, gue seneng banget bos. Kalau lo terkabul seneng banget. Makasih ya Pak Haji. Iya. Tamu-tamu udah kasih bakso? Oh iya. Nanti disiapin 2 orang. Ya. Ada. Minta tanya enggak tadi Pak Haji? Bakso. Yakinnya nanti Pak Haji. Gak nolak maksudnya Pak Haji. Ya. Gak nolak. Oh, iya. Iya gak nolak. Pak Haji mau foto berfoto. Boleh. Sama Ayo. itu ya Pak, nanti kirimi fotonya Mbak Nadia mau tak buat brosur. Oh, iya. Dengan kamu Mbak Nadia. Oh iya. Boleh. Mbak Nadia. Bos kalau bisa sih paksain besok promosinya gencar karena kan Mbak Nadia. Promosi berbayar Pak Haji nanti. Oh iya. Iklan kita. Iya, soalnya kan kalau Mbak Nadia enaknya dia pelakunya langsung. Dia bisa pinjol 40 kan, kalau pinjol 3 kita nggak tajud. Yuk, mana? Hari ini jadi ya? Sudah. Yuk, Maaf ya ayo bos, permisi ya. sini. Udah kamu situ aja. Ya. Maaf, Bu. Ya. Jempol. Liatin bisa Ya. Yo. 1, 2, 3. 1, 2, 1 lagi ya Pak. Sip. 1, 2, 3. Sip. Terkabul ya. Kabul, Oke. kabul. Terkabul ya, Bos. Pulang, Pak. Ya. Ya, apa aja? Habis apa pulang? Ya. Pulangnya jam berapa? Sampai ketemu ya. Ini kalau Ya. Besok saya tapi di habis sini. Isa. Habis Isya. Ya. Oh. Saya sama Mas Ferry Langsung. Oh iya, boleh. Sip. Thank you ya. Terkabul ya. Ya, sukses ya. Ya, Amin ya. Amin ya. Minggu depan ketemu ya. Siap. Insya Allah. Pak, saya Dia udah 1 tahun ya. Mm-mm. Jadi maunya saya Pak, gimana caranya? Ya. Bapak terima dulu apa takdir Allah dulu. Ya. Kebetulan takdir Allahnya tuh Bapak utangnya malah top up. Malah nambah. Kalau emasnya saya malah kok truk saya ditipu atau kendaraan saya ditipu. Nah itu terima dulu. Jangan sekali-kali di hati kecil kita, kapan ya truk saya balik? Kapan ya kendaraan saya balik? Gak boleh. Atau Bapak
kapan ya saya punya modal 10 miliar. Jadi ada kata-kata kapan, itu nggak boleh ada kata kapan. Hilang. Tapi Kalau saya diganti tuh, jadi pasti. semenjak kenal Ya, Pak Hah? Haji, pasti. Pasti 10 miliar dalam minggu ini. Gitu ya Pak Haji. Gimana? Pasti cair 10 miliar dalam waktu 1 minggu ini. Iya, diulang-ulang. Iya. Diulang-ulang. Nggak taunya minggu ini belum cair. Ulangi Ulangi lagi lagi. minggu yang berikutnya. Iya. Belum cair. Ulangi lagi minggu berikutnya. Belum cair. Ulangi lagi minggu berikutnya. Kayak Pak Presiden Pak Prabowo 08. Iya. Ijab sama Allah. Jadi wakil presiden sama Ibu Megawati. Iya. Gagal. Waktu itu lawannya Pak SBY. Gagal. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Lawannya sama itu Pak Jokowi. Jadi presiden sama Pak Sandiaga Uno. Lawannya Pak Jokowi. Gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Pak Gibran. Jadi. Jadi, Bapak tahu gak? Kok bisa jadi pada saat ijab sama Pak Gibran? Karena Pak Prabowo legowo. Dia mau menerima. Padahal kan dia persaingan waktu jadi presiden sama bapaknya. Tapi pada saat dia nggak jadi, dipanggil sama jadi menteri, mau. Di mana-mana nggak ada yang mau Pak. Orang musuh bebuyutan. kebuyutan. Ya. Dia legowo. Bahkan Terima. anaknya pesaingnya dijadiin wakil. Ya udah, jadi wakil. Jadi. Walaupun yang lain banyak yang pada pro dan kontra. Iya. Pakai ilmu RDA dong, ilmu bodoh amat. Bodoh amat. Nah, Bapak kan enggak. Pada saat si penagihnya nagih-nagih terus, Bapak kapan ya? Pada saat Bapak lihat saldonya kurang, kapan ya? Nggak boleh dong bos. Pasti cair, pasti terkabul, Ya. pasti bisa, pasti cair, pasti terkabul, pasti bisa, pasti cair, pasti terkabul, pasti bisa. Gitu. Bisa? Bisa. Nah, Bapak juga begitu. tapi semenjak Pasti saya- punya 100 truk. Pasti punya 100 truk. semenjak Pasti. saya ikutin, ya kan, itu truk yang langsung satu aja ada yang ngurusin Pak. Ya. Biar saya yang ngitorin nanti gitu. Hmm. Nggak usah ngarep apa-apa, nanti ngarepnya BPKB keluar aja gitu. Hmm. Ya tinggal 15 ansuran. Ya. Iya, alhamdulillah. Kita nih Pak selalu digodain sama setan ekonomi. Betul. Nanti kalau udah ekonominya kita Sekarang. kegerus, setan naik. Yang diganggu apa? Rumah tangga. Kalau rumah tangganya udah diganggu berhasil, setan dapat piala. Namanya piala apa? Dasim. Mahkota tertinggi. Jadi yang awalnya angsuran dulu digodain, cicilan dulu digodain, nggak punya uang, akhirnya kita marah-marah sama anak, marah-marah sama kalau bapak punya cucu sama cucu, marah-marah sama keadaan marah. Itu setan Pak. Makanya kalau kita lagi ngajarin begini, kenapa setannya nggak ada? Karena kita bikin pencerahannya di RDA ya, di anak yatim. Nah, tamu saya dia bikinnya di restoran. Setannya akeh Pak, mall. Bikinnya di rumah. Setannya banyak. Makanya orang bilang, Pak Haji, gue bikin RDA di rumah. Gue kok malah bangkrut, hancur. Laki gue jadi tukang kawin gitu kan. Ya karena itu kan setan semua. Lo berantem lawan setan. Kalau di sini setannya mau masuk aja udah takut. Jadi udah steril. Makanya saya nggak bikin di rumah. Saya nggak bikin di restoran, saya nggak bikin apa. Bikinnya di sini. Iya. Kenapa? Biar nggak diganggu sama setan. Karena apa? Karena yang kita ceritakan ini bertolak belakang sama keinginan setan. Setan tuh mau memuluskan keinginannya dia. Oh kok malah kita ngajarin. Ya, kita mau minta berlindung siapa kalau nggak sama Allah?
Nah kebetulan anak-anak yatim kita ngaji, makanya orang disantet, orang kena guna-guna, pada saat masuk ke sini udah steril enak. Coba kalau kita di restoran atau di rumah kita pribadi, wow, godaannya luar biasa. Nah makanya Bapak tolong bantu saya sama berdua, yakinnya mesti bulat dulu. Pak Haji dengan gue yakin bulat, pasti selesai masalah saya. Setuju. Pak Haji, apa saya harus bekerja? Ya kalau bisa cuma jangan. Pak, Bapak kan udah kerja. Umur Bapak udah berapa? 62. 62. Iya. Malah kok di ujung-ujungnya malah punya utang. Kenapa nggak Bapak sekarang tetap bekerja, tapi separuh waktu buat Allah? Ibaratnya kayak orang kerja pensiun, ulangi lagi. Yang kerja orang pensiun, coba lo ulangi lagi. Man, ya. Jadi harusnya seperti orang yang mengabdi kepada perusahaan besar yang punya pensiun yang dikasih yang di pemerintah, sehingga dia tidak bekerja saat usia mulai. Kalau dulu tentara itu ada yang kelas prajurit 48 sudah pensiun, naik jadi 55, 58, saatnya 60 sudah pensiun harusnya. Nah, kalau sudah pensiun itu apakah sudah tidak bekerja? Apakah sudah tidak dapat gaji? Kalau kita dulu mengabdinya benar sampai lulus, maka kita dapat pensiun, dapat upah, dapat gaji, dapat uang tanpa kerja. Nah itu pun tergantung kita, kadang kita juga sudah salah melanggar peraturan, sudah harusnya diambil tiap bulan gajinya, SK-ne pensiun ora sabar, dijaluk ning ngarep, bar ngono mumet. Nah itu, maka kalau Bapak seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, bagaimana kita sekarang mengabdi kepada Allah, totalitasnya kepada Allah yang kita utamakan, hajat kita maksa, hajat kita ekstrim, maka kita harus imbangi dengan ibadah kita yang ekstrim. Ibadahnya harus ekstrim untuk hajat terkabul, agar Allah mengabulkan, agar Allah takjub dengan kita, dengan hajat kita, dengan aktivitas yang kita lakukan, sehingga kita dikasih pensiun oleh Allah. Tinggal aktivitas-aktivitas seperti itu. Tadi dicontohkan Pak Haji, jangan kalah sama orang yang jaga lilin, jangan kalah sama orang yang ngempengi tuyul, itu pun kerjanya di malam hari. Nah, kenapa Pak Haji nyampaikan separuh lah, kalau jangankan sebelum bisa total, minimal separuh nafasku, lagunya itu kan. Jadi di malam hari diutamakan Bapak. Kalau Pak malam siangnya khawatir ngantuk, ya bagaimana usahanya yang siang itu ada sepis waktu untuk sempat melelapkan mata sebentar, tidur yang sempurna, tidur yang maksimal. Tidur lelap itu 1,5 jam, maksimal 2 jam sudah selesai, hilang untuk recovery. Nah tidurnya disarankan Pak Haji kan jam 8 harus sudah tidur kalau bisa, sudah tidur, sudah habis itu energi-energi negatifnya hilang. Sehingga kita di malam harinya bisa totalitas menjaga lilin kita untuk menghadirkan rezeki kita. Nah, dengan itu lewat bisnis yang sekarang masih dipertahankan Bapak, diinikan, itu akan menjadi wasilah untuk mendatangkan rezeki yang berlipat ganda seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi dengan beliau malamnya qiyamul lail, baca Qur'annya khatam 30 juz, siangnya masih tetap
ngurusin bisnisnya. Dan tangannya Tangan emas, bukan tangan besi. Kalau tangan besi itu bedanya apa tangan emas sama tangan besi? Biar dia nyambung. jadi kalau tangan besi itu memerintah menjadi penguasa itu dengan Gencet. kekerasan. Itu pokoknya pukul. Nah, kalau tangan emas, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai manusia yang bertangan emas itu apapun yang dia pegang bernilai. Rongsokan barang yang tidak berharga bisa punya nilai lebih. Kurma yang busuk, yang sudah tidak laku dijual di tangan Abdurrahman bin Auf, diambil, dibayar, dibeli, disimpan, akhirnya bernilai tinggi menjadi bahan obat. Nilainya menjadi mahal. Bapak bisa? Pasti bisa. Dengan mengabdikan diri, waktunya diperbanyak. Yang tadi disampaikan lillahi ta'ala. Semua aktivitasnya semata-mata karena Allah. Karena Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi aktivitas kita semata-mata karena Allah. Kegiatan datangkan ke RDAY semata-mata karena Allah. Belajar, menuntut ilmu, ada nilai ibadah yang luar biasa. Itu. Jadi harus dibikin yakinnya bulat dan keras. Jadi kebiasaan Bapak mesti dirubah. Yang tadi Bapak tidurnya jam 10, nggak boleh, tidur harus jam 8. Karena nanti kalau nggak jam 00 nggak bangun. Iya, paling jam 1. Saya jam 11 dari Sano terus liatin semua video Pak Haji terus apa ya buat pendingin loh Pak, Ya. buat doping Meredam. ya buat doping Sebenarnya alarmnya jam 12, alarmnya lah ya. Hidupnya tetap kayak gitu. Habis matiin sebentar lagi, akhirnya sampai jam 1 baru bangun, baru mandi. Seperti itu. Ngerokoknya kapan kayak ini? Gimana? Ngerokoknya kapan? Jarang. Oh jarang. Iya. Harus ngerokok Pak biar nggak stres. Ini contohnya. Jarang Sambil Bapak. nyupir Kemarin ngerokok. Satu hari cuma batang. Bu Sari sambil Ke warung. ngambil Ke warung ya nggak nyupir ngerokok dia. Pak satu ya Pak Marican Bogor ngerokok dia. Nggak ngantuk. Jadi gini Pak. Saya mau Bapak sama Masnya Iya. pulang dari RDAY, paksain yang 18 nggak boleh dilanggar. 1, 2, terima apa keputusan Allah. Iya. Nggak boleh ngomong kapan, nggak boleh ngomong kapan. Kita suka ngomong kapan ya terkabul ya, kapan ya, nggak boleh. Kapan ya mobil saya balik, nggak boleh. Pasti. Bos, lo makan dulu bos. Udah gue siapin bakso. Oh iya, ambil, kasih tahu Je. Kasih tahu, dia nggak tahu tempatnya. Kasih tahu yang mana, salah tempat gak. Nah begitu bos. Paksain gimana caranya. Lo harus bisa. Siap. Tidak boleh ngomong kapan, tapi pasti. Tidak boleh ngomong kapan, tapi pasti. Pasti minggu ini. Iya, karena ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi pasti. Kita kan enggak. Kapan ya cair? Kapan ya punya modal 10 miliar? Kapan ya truk saya balik? Kapan ya saya nambah truk? Kapan ya? Enggak boleh. Pasti. 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 Karena kalau Bapak ngomong pasti, setannya kabur. Karena kan pasti itu eksak. Kalau orang zaman dulu, kalau jurusan fisika, biologi, sosial, kalau pasti itu eksak. Eksak itu pasti. Tapi kalau Bapak ngomong nggak pasti, setannya deket-deket kita. Yang ada, alah buktinya mana? Mana buktinya? Tuh, setan.
Tapi Bapak mesti lawan, pasti. Jadi caranya apa? Kalau orang tuh haji lempar, jumroh, gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Gitu. Betul? Nah, ada lagi pertanyaan? Yang itu yang sehabis maghrib 18 itu sholat sunat. Sholat sunat, sholat taubat sunat, sholat taubat 18 kali. Betul? Sifat. Dari maghrib sampai isya. Bisa 18 kali. Selanjutnya Yang 50 dicicil. Habis sisa boleh 20. Kalau mau dihabiskan ya boleh. Kalau ada 20 cukuplah jam 8 setengah 9 bisa tidur. 20 nanti bangun duha. Kalau bangun jam 00 kan sholat tahajud, witir baca Quran. Jaga lilin itu. Kalau jaga lilin minta lilinnya ke Pak Marican, banyak lilin di sana. Ya. Terus nanti duha, zuhur, asar, barengan itu. Pas 50, 10, 10, 10. itu setiap hari. Setiap hari. Sholat taubat setiap hari. Karena kan kita nggak tahu. Maghrib sholat taubat sampai isya. Jam 9 malam ada godaan. Hilang dong, betul? Ya. Besok ulangi lagi. Terus bos, sampai nanti habit, kebiasaan. Nanti ngelinding sendiri. Bos lihat, kenapa dia main badminton kok lincah? Dicemes, refleks. Karena dia udah kebiasaan sering latihan badminton. Kalau dia nggak pernah latihan badminton, main badminton, kagok gak? Kagok, yang ada dicemesin terus. Jidat kena. Hah? Kena jidat. Ya iyalah, karena kan dia nggak biasa. Kalau untuk saya belum bisa Mengamiknya? belum bisa membaca Al-Qur'an. Kenapa nggak meraktekin yang tadi? Ajarin. Baru Oh tadi. Oh iya. Colek, ya taruh di mulut. Nah, iya. Manjur bos. Saya ngucapin syukur Pak. Makanya guru saya siapa? Ini, itu guru saya. Kok gurunya? Lah buktinya tuh yang orang Kalimantan dari Pangkalan Bun, dia colek alat kelamin, bisa katam, padahal nggak bisa baca Quran. Bonusnya saya kasih 5 juta. Berapa? 5 juta. Jalan-jalan ke Monas. Mana lagi? Ancol. Supir. Jadi dia bawa anak 3 sama supir saya, sama anaknya supir saya. Jadi tadi ber-6. Saya kasih 5 juta. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Kenapa? Karena saya takjub. Kalau takjub saya nggak hitungan. Kenapa? Karena saya mau dibikin sama Allah takjub. Kedua, dia bisa jalan. Saudara bukan, teman bukan. Saya kasih 5 juta. Istrinya delongop aja. Saya kasih aja 5 juta lagi, jadi 10 juta. Biar nggak reang. Biar nggak ribut. Masa suami aku dikasih, aku yang sehat nganterin. Ya udah saya kasih 5. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Apa nggak gila itu pengobatan? Makanya pada japri, Pak Haji saya mau berobat. Saya bilang nggak buka, saya bilang gitu. Nggak buka. Lah kan kalau yang daftar 10, lumayan kali 10 juta, 100 juta. Mau ngesot ke RDA ya katanya. Mbak Ci, mau tanya Mbak Ci. Iya dia datang mau ngesot. Mbak Ci mau tanya. Saya itu kalau mengaji, itu saya nikmati biar tartil. Ya, Jadi semalam itu cuma dapat 3 juz. ya. Kalau di sini teorinya kok gini. Satu juz malah 20 menit. Itu Coba ajarin, bisa ajarin. dinikmati apa enggak? Ajarin. Ibaratnya orang makan. Kalau saya nikmati ngajinya. Ibaratnya makan tuh sambal ada terasa, geris juga terasa gitu kalau ngaji saya. Ya, jadi memang kalau kita cepat itu makan menikmati, jadi makannya tentara Pak. Makanya tentara emang dinikmatin Pak. Keburu perang Pak, ditembak malah lu Jadi Pak. makannya makan tentara. Jadi yang penting dari sisi apa ya tajwid, sisi kol-kolahnya, Iya.
aturan bacanya tidak kita langgar banget. Jadi penyampaiannya tetap kena tapi cepat. Kayak kita baca Fatihah. Kita kalau bacanya dinikmati kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keburu kiamat, Pak. Itu makannya ya nikmat dikunyahnya tidak 36 kunyahan, bisa dikunyah 60 kunyahan baru ditelen gitu sampai hancur gitu. Jadi kita dapat dua-duanya. Jadi kalau hitungannya contohnya ini saya contohkan tadi itu kan kita baca inna a'toina kal kautsar. Itu kalau kita baca 1 menit bisa dapat 10 menit 10 bacaan inna a'toinanya katakan setengah menit, itu berarti 1 menit kan dapat 1 lembar dari satu rai. satu halaman. itu setengah menit. Ukurnya kalau kita coba Bapak baca inna a'toina yang sudah lanya itu 10 kali selesainya berapa menit, berapa detik. Itu kalau kita agak cepat dikit aja itu 10 detik selesai. Ya, 20 detik lah. Katakan sedang itu 30 detik. 30 detik jadi 1 menit dapat 10. Bapak nyoba bisa nikmati enggak? Baca dapat 30 detik itu bacanya kira-kira begini. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sa'yaka huwal abtar. Itu 10 kali enggak sampai setengah menit. Betul? Ya. Kira-kira bacaan seperti itu masih masuk enggak? Masuk. Masuk, Tapi masuk. begini Mas ya, Ya. kalau atau tayang anak itu tanpa dibaca itu sudah hafal, otomatis sudah lancar karena sudah hafal. Kalau kita baca Qur'annya Kalau baca Qur'an. nanti sudah seperti itu pasti akan seperti baca inna atau inna alif lam mim. Lama-lama kita baca 10 kali khatam 3 kali itu bacaannya sudah berbeda dengan baca yang pertama kali sudah lanyah. Kayak Pak Haji sampaikan tadi sudah habit alif lam mim. Udah refleks. Udah Udah refleks. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sudah nyampe 1 halaman 1 menit. 1 menit. Iya. Iya. Jadi 1 halaman 1 menit itu hitungannya kan 15 baris. Iya, 15 baris. 15 baris kan? Nah, itu. 1,5 detik berarti ya. Tapi setelah ke belakangnya setelah alif lam mim itu 1 halaman itu rata-rata saya tuh 3 menit lebih. 1 halaman. Iya. Ya, karena belum apa namanya? Belum refleksnya belum. Jadi Iya. kita kalau kita bacanya sudah refleks itu antara kita duding istilahnya. Iya. Duding dengan ucapan itu cepet bacanya daripada duding. Dudingnya. Betul, Pak? Iya. Ya, itu yang kita minta seperti itu. Kalau kita masih ya nggak apa-apa, karena masih proses. Memang belajarnya sudah Belajar, masih iya. sudah Jadi tua. kalau nambahnya tidak harus lompat. Jadi sekarang bisa 1 malam dapat 5 juz, nggak apa-apa. Tapi ada upaya nambah speednya ditingkatkan. Jadi 6 juz setengah. Besok nambah jadi 7 juz. Karena waktu yang hilang tuh ya, tempat saya waktu jam subuh, sekarang ini jam 4 lebih 22 menit. Terus menjelang mau kira jam 4 kurang 5 menit itu saya sudah berangkat ke masjid. Jadi waktu perjalanan sampai menunggu azan tuh Denny panggil dia. waktunya hilang.
ya diatur aja Bapak. Nanti habis subuh dilanjutkan lagi, enggak apa-apa kalau nggak ada kegiatan sampai terbit matahari. Iya, iya. Bisa ya? Siap. Yang penting yakin dan maksa. Yakin dan maksa. Maksa. Jadi kalau ada tantangan yang kita lihat bukan kendalanya, tapi yang kita lihat adalah tujuan dan peluangnya. Ada contoh 2 marketing yang disuruh jual sepatu ke Ethiopia. Marketing yang pertama untuk survei dulu, kembali ke perusahaan, laporannya apa laporannya? Waduh, nggak bisa bos. Kenapa? Di sana orangnya belum bisa, belum pakai sepatu, nggak ada yang pakai sepatu. Orang sepatu aja nggak kenal, gimana kita mau jual sepatu? Nggak mungkin. Jadi peluangnya nggak ada. Yang dilihat apa? Kendalanya. Marketing satunya datang Beli laporan. kaos kayak gini 10. Gimana? Nanti disimpan biar nggak Peluang dipakai dari orang. survei di Ethiopia. Wah, ini peluang bagus bos. Kok peluang bagus? Iya. Beli Tidak 10. ada orang yang jual sepatu di sana. Mau makan Mereka bodo belum habis dipakai pernah orang. pakai sepatu Gimana? padahal kondisinya panas. Kalau dia merasakan pakai Disimpan, sepatu, diumpetin. merasa nikmat, pasti semuanya beli sepatu. Kita ada promo untuk melatih mereka Ini di- pakai sepatu. Kecerotin dulu Ini nih, peluangnya bagus. Kita akan menjadi disimpan, pedagang jadi nggak yang dipakai orang. terbesar Ini di kendor sana. ini. Ini hanya pola pikir saja. Yang satunya apa? Pesimis, yang satunya optimis. Yang satu dilihatnya adalah kendalanya, yang satu dilihat peluangnya. Lagi. Pasti bisa, karena orang lain bisa, Aduh. saya juga harus bisa. Aduk terus ini dilap pakai Selama tisu nih, kita biar nggak baca basah. tetap Biar nggak harus lengket. menikmati. Orang sholat aja berapa itu? 23 rakaat 5 menit selesai. Di mana? Ininya nih, Yang, piringnya dilap yang nih. viral itu sholat tarweh. Kenceng banget, nggak pakai suratan tuh. Iya, suratnya bahwa amin. Ya. Pokoknya gini Pak, jangan yang di depan mata yang dilihat kendala. Jauh. Nggak punya uang, nggak ada kendaraan, nggak bisa. Lawan Pak, dobrak. Gitu. Walaupun ini besi, dobrak. Walaupun ini tembok, dobrak. Karena kalau nggak bisa Pak. Iya. Dobrak, karena ini ilmunya Allah, nggak mungkin gagal. Bisa? Kenapa Pak Haji semangat? Karena saya udah bisa, Bapak juga harus bisa. Iya. Bisa? Siap. Yakin? Yakin. Nah, Bisa. ada lagi pertanyaan? mengenai masalah tanah kakak saya itu dicipetin pakai air cebokan. Ya. Pakai air cebokan saya. Ya masnya kan masnya yang berobat ke RDAY. Ya, terus difoto terus dikempit ke Digosok alat kelaminnya. Iya. alat kelamin saya itu Ini Pak bawahnya dilap, bawahnya dilap. Bisa? Kasih centong, cair 10 miliar, ajarin. Kasih centong satu, uang bibit 1.